Hai guys, kemarin malam berita CPI sudah muncul, kita akan lihat hasilnya itu dan tampaknya ini belum terlalu baik untuk Bitcoin karena dari price action-nya ini masih dalam posisi downtrend. Kita akan lihat juga analisa lainnya seperti ETH, ada US dollar, koin-koin BRC20 yang sedang booming sekarang ini, dan juga analisa jangka panjang secara monthly ya teman-teman, di mana ini kemungkinan akan ada cross yang akan terbentuk. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Hasil daripada inflasi CPI kemarin itu beragam. Kalau kita lihat US CPI month to month-nya itu 0,4%, sama dengan forecast yang ada di sini. CPI year to year-nya itu bagus, menurun 4,9% dari ekspektasinya yaitu 5%, tetapi month to month-nya dibandingkan dengan bulan sebelumnya untuk core CPI itu 0,4%. Nah, ini berbeda prediksinya dengan yang disajikan oleh Bank of Cleveland ini ya. Jadi kalau kita lihat CPI ini kalau tidak salah itu 0,6 cukup ekstrim, tetapi rupanya 0,4% saja. Jadi hasil yang terjadi itu beragam, ada yang sama dan ada yang naik, ada yang turun. Untuk kedepannya kemungkinan di berita CPI nanti bulan Juni itu kemungkinan bisa menurun ya kalau kita lihat dari prediksi yang sudah mereka lakukan di sini. Untuk CPI 0,2, PCE 0,2 ini cukup rendah. Setelah berita CPI tersebut itu muncul kemarin jam 7.30 malam, itu harga Bitcoin itu sempat pump itu sampai ke 28.300-an, tetapi ini rupanya merupakan semacam jebakan untuk orang-orang yang ngelong, tetapi 4 jam setelah dari situ, harga kemudian dibanting ke bawah itu sampai ke 26.800, membuat lower low, rupanya bisa recovery sampai ke 27 ribuan, dan dari situ ada penurunan sedikit. Di time frame daily-nya ini membentuk candle yang panjang ke atas dan panjang ke bawah juga. Hari ini dimulai dengan penurunan. Dari indikator ini masih dalam posisi bearish, RSI berada di bawah 50, MACD masih mengarah ke bawah, dan mungkin akan ada potensi bullish divergence yang terbentuk. Di time frame 4 jamnya tersebut, ini ada bullish divergence yang terbentuk ketika harga itu menurun, dan sudah sempat terjadi crossover, MACD crossover ke atas, jadi mungkin ada potensi untuk bisa naik dulu. Tapi kalau misalnya ada berita FUD yang menyerang, maka itu bisa membawa harga Bitcoin ke bawah. Daerah support untuk harga Bitcoin itu ada di daerah sekarang ini, yaitu di daerah zona hijau ini, di mana paling bawahnya itu adalah 26.500. Ini bisa menjadi daerah untuk bounce bagi harga Bitcoin. Kalau misalnya gagal bertahan di atas 26.500, maka akan meretest daerah 25.200-an. Di situ ada banyak support yang kuat. Situasi ETH per Bitcoin sekarang ini cukup kuat menurut saya, masih berada di atas garis support ini, RSI di atas 50 dan MACD masih mengarah ke atas, jadi cukup kuat untuk ETH meskipun sama-sama dump dengan Bitcoin. Posisi indeks mata uang dolar masih berada di dalam pola bear flag ini. Kemarin close dengan merah, hari ini ada sedikit kenaikan, masih berada di dalam range ini, belum terjadi breakout daripada RSI-nya. MACD masih mengarah ke atas juga, dan USDT dominance berbeda dengan DXY. USDT dominance ini sudah melakukan breakout dari daerah atas garis ini dan mungkin bisa ke daerah warna merah ini. Di situ mungkin akan ada rejection. Nah, dari situ adalah chance untuk Bitcoin bisa naik lagi. Dan sekarang saya akan share kepada teman-teman analisa untuk time frame yang lebih panjang, yaitu monthly, karena sebentar lagi akan melakukan yang namanya cross ini dan ada kemiripan dengan awal-awal bull market yang terjadi sebelumnya. Kondisi bulan Mei untuk monthly-nya itu masih dalam posisi menurun, jadi masih memerah seperti ini. Kita sudah 4 bulan dari bulan Januari itu sampai April itu hijau terus. Ada yang kita bisa lihat kalau MACD ini akan segera melakukan crossing, apalagi kalau monthly close-nya itu bisa terbentuk dengan bagus. Histogram yang ada di sini, jadi ini kita lihat, ini menandakan momentumnya itu akan berbalik ya, dari bear itu ke bull. Dan MACD ini merupakan lagging indicator, itu terjadi setelah bottom-nya itu terbentuk, yaitu yang ada di sini. Jadi dia telat, tapi ini semacam konfirmasi kalau arah daripada tren itu akan berbalik dari yang sebelumnya itu downtrend seperti ini, yaitu kita kelihatan juga dari histogramnya itu berubah dari hijau ke merah seperti ini, dan ini akan mulai
berubah menjadi hijau lagi dan akan terjadi crossover juga. Mungkin ada potensi di akhir bulan ini bisa terjadi crossover atau akhir bulan depan itu juga sangat mungkin terjadi. Jadi antara 2 bulan ini. Sebelumnya, Bitcoin pernah melakukan crossover MACD-nya itu terakhir kali di bulan Juni 2020. Jadi mirip sekali dengan tanggal-tanggal sekarang ini. Apa yang terjadi setelah crossover tersebut, harga itu langsung naik dari harga 10 ribuan itu langsung ke 60 ribuan. Jadi ada kemiripan dengan yang sebelumnya. Nah, untuk yang sebelumnya juga ada di tahun 2019 itu setelah terjadi crossover, dia sempat naik di bulan itu, tetapi di bulan-bulan selanjutnya itu dia kemudian ada downtrend dan diakhiri oleh Corona dump crash di bulan Maret 2020. Dan sebelumnya juga di tahun 2016 di bulan Januarinya tersebut terjadilah MACD crossover yang ada di sini dan ini memulai bull market yang baru ke atas bisa dari harga 400 itu sampai ke 18 ribuan ya. Puncaknya itu di tahun 2017 berlangsung selama 2 tahun. Jadi, setiap kali ini berhasil terjadi, maka itu akan uptrend dalam waktu yang cukup lama, mungkin bisa lebih dari 1 tahun. Dan ini sekali lagi memperkuat pendapat saya mengenai kalau kita sudah berada di awal-awal bull market ya. Nah, tidak hanya itu juga, saya akan menggunakan stochastic RSI untuk mengetahui kondisi sekarang, di mana kondisi sekarang itu stochastic RSI-nya dalam posisi naik seperti ini, di atas 50 juga. Ini mirip sekali dengan yang di tahun 2020, Juni 2020, ya, jadi seperti ini. Dan juga mirip sekali dengan di bulan Juni 2019. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan 2016 itu kita sudah berada di puncak-puncaknya untuk stochastic RSI-nya dan akan berada di puncak-puncak ini terus-terusan selama 2 tahun sampai dia mulai downtrend dari situ. Hal yang perlu kita waspadai adalah mungkin bisa ada terjadi ini juga dump ke depannya setelah musim panas ini pump. Jadi ada potensi dump dari setelah musim panas ini pump. Itu yang perlu kita perhatikan. Tetapi secara jangka panjangnya menurut saya sampai akhir tahun depan itu kita dalam posisi bullish. Kondisi untuk koin-koin BRC20 yaitu yang dibuat di jaringan Bitcoin itu kemarin sempat naik lumayan banyak seperti koin ORDI ini. Harga sekarang $22, market cap 465 juta. Harganya itu kemarin sempat ke harga $140 ya, tetapi langsung jatuh dari situ dan stabil di harga $20. Untuk koin PP ini merupakan koin sepertinya koin keempat. Kemarin sempat ke harga $20, langsung terjun ke bawah dari situ, stabil di $0,58. Memang biasanya dia ini di sekitar di bawah $1. Ada koin meme juga, ini ID nomor 2, market cap masih kecil, 16 juta, sempat ke $800, sekarang stabil di harga $200. Apakah ini bisa menjadi koin-koin yang berpeluang untuk cuan selanjutnya? Berbeda dengan koin-koin yang ada di ERC20 atau yang di jaringan lainnya, di mana smart contract itu bisa di-apply di koin-koin tersebut. Koin-koin ini menurut saya tidak ada sisi fundamentalnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan koin-koin ERC20 yang bisa digunakan untuk DeFi ini, dan DeFi itu bisa di staking, bisa di lending, liquidity providing, dan seterusnya. Ini bukan seperti koin tersebut, jadi dari sisi fundamentalnya itu dan mungkin tidak ada fundamentalnya sama sekali, jadi hanya inscription yang ada di jaringan Bitcoin begitu saja. Tetapi apakah bisa pump? Ya kemungkinan sih bisa, karena kemarin ketika ada demam NFT juga, NFT yang tidak ada fundamentalnya sama sekali, yang gambarnya jelek itu juga bisa naik dengan gila-gilaan. Pasti ada pemainnya di situ dan kemungkinan besar ini juga bisa dimainkan oleh pemain-pemain besar ya teman-teman. Dan terakhir adalah mengenai ada ketakutan yang dialami di komunitas kripto, di mana sempat ada isu kalau Bitcoin yang ada di tangan pemerintah Amerika Serikat itu akan atau mau dijual ya. Tapi dari analis on-chain, dia menggunakan Glassnode, ini tidak ada perubahan di total balance Bitcoin
di pemerintah Amerika Serikat. Kita lihat yang garis warna orange ini dia stabil di situ-situ saja. Ada sekitar 205.000 Bitcoin yang dipegang oleh mereka. Harga turun tetapi tidak ada Bitcoin yang dijual di sana. Nah, fungsi informasi ini apa? Fungsi informasinya adalah ketika Amerika Serikat itu mulai mau menjual Bitcoin-nya, maka peluang atau potensi untuk dump itu akan lebih besar lagi. Dan ada juga, jangan lupa Bitcoin Mt. Gox yang belum diberikan kepada kreditor-kreditornya. Itu pasti akan menimbulkan rasa takut kepada investor-investor sehingga mereka lebih baik jual duluan daripada nanti tunggu sudah terjadi dumpnya baru jual kan lebih rugi. Kemungkinan ini bisa terjadi nanti di bulan September ya kalau saya lihat secara fraktal. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.